Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Sofwan. Ya, jumpa lagi kita pagi ini. Hari ini kebetulan ya, Abah Sofwan main ke tempat si Jordan. Ada anak angkat Abah Sofwan di daerah Guldah. Begitu main kemari di kebun durian, tiba-tiba muncul sahabat-sahabat Abah Sofwan dari BNN. Mereka touring. Dua sepeda motor bagaikan anak muda yang zaman sekarang melarikan diri dari COVID di kota Medan, mencari udara segar di daerah Guldah. Posisi kami sekarang tepatnya berada di kebun durian. Lokasinya keren, tidak jauh dari kota Medan. Lagi asiknya di tempat ladang durian, kebun durian, tiba-tiba si Jordan muncul. Bah, aku bawa rambutan, bah. 2 goni dibawa ya, 2 goni. Ya, kalau mau nanti kita bagi-bagi. Ada di mobil itu rambutannya. Tenang aja ya. Ternyata orang Guldahnya baik-baik. Kalau si Jordan jangan ditanya lagi ya. Jadi titip teman-teman Jordan ya, kalau ada apa-apa cepat lapor. Itu akan kita jadikan orang dia. Hari ini saya didampingin 2 orang sahabat, yang satu Dr. Yusuf ya dari BNN, kemudian Pak Adlin dari BNN. Ini adalah pakar-pakar di BNN. Kami hanya bincang-bincang santai saja. Kita langsung saja menuju ke Dr. Yusuf dan Pak Adlin ya. Assalamualaikum Dr. Yusuf. Pak Adlin. Ini enak kali ini ya. Minggu-minggu pagi udah jalan-jalan touring berdua. Iya. Ini abis dari sini ada rencana kemana lagi? Saya curiga ini. Mainnya berdua terus. Ya, sebenarnya ada rencana. Kita masih mau ke tempat yang lain. Ya, menyusuri tempat-tempat yang belum sempat didatangi. Tempat-tempat yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang orang belum tahu, disitulah kita masuk untuk mengetahuinya. Iya, jadi alhamdulillah ya bisa ketemu pagi ini luar biasa. Tadi ini mau daerah ke Telaga kayaknya ya. Mau ambil jalan-jalan pinggir, cari-cari rute baru. Ya, ketemunya di kebun durian. Untung ketemu, saling panggil, saling teriak. Sempat makan durian kita sebentar. Duriannya luar biasa. Duriannya luar biasa. Besar. Tadi kan ada kita syuting. Nanti kita masukkan kemari aja masalah duriannya. Iya, mantap. Pokoknya pahit lagi tuh, Bu. Warnanya Siapa ini? Kita kasih ibu-ibu di luar ya. iyalah. Pegang ini. Enggak. Begini dia. Gitu. Ini 2 kilo tadi. 1, 2, 3. Oke lah. Nih. Seperti apa rasanya? Tengok aku. Coba bilang laplas itu. Apa rasa? Mantap. Lemak. Manis, pahit. Makan Bablin. Ya. Tapi kalau saya ingin tanya-tanya nih, bincang-bincang santai, yang pertama ke Dr. Yusuf dulu ini. Pak Yusuf, ini di masa pandemi ini bagaimana situasi permasalahan narkoba di Sumatera Utara? Makin berkembang, adem-adem, landai-landai saja, atau semakin dibiarkan karena sibuk mengurus COVID, terjadi ledakan masalah narkoba yang luar biasa? Oke. Terima kasih Abah Sofwan sudah. Pertama-tama kita terima kasih ya Pak ya. Sudah diundang makan durian, dibawa kemari. Sebelum kita bincang-bincang, tadi luar biasa memang duriannya Pak. Beda ya? Beda. Habiskan satu sampai keringat dingin. Tapi nggak tahu kan Dr. Yusuf sama Pak Adlin, sudah saya tabur narkoba duriannya tadi. Mangka enak dia. Oh iya. Gimana? Ya, jadi gini Pak Sofwan, kalau saya sih memandang Lebih enak dipanggil Abah sekarang. Abah. Baik, Abah Sofwan. Ya, memang dari dulu saya manggilnya Abah. Abah ya. Jadi Abah Sofwan, kalau saya memandangnya mengenai narkoba di Sumut nih, dari yang saya lihat dan saya tangani di kantor. Jadi kalau serahan teman-teman dari kepolisian, terus aduan masyarakat untuk pengguna narkoba, saya rasa masih tetap lumayan banyak. Ya. Jadi mulai serahan dari kepolisian, kemudian penyerahan masyarakat ke BNN, ini eskalasinya meningkat atau tetap? Kalau untuk penggunanya saya rasa sedikit menurun di pengguna yang golongan
obat-obatan. Obat-obatan. Menurun di obat-obatan. Oke, mungkin. Tapi untuk pengguna sejenis narkoba yang marak itu kayak sabu, masih tetap banyak, Pak Abah. Meningkat eskalasinya? Dibilang meningkat, tapi saya rasa masih banyak. Masih banyak ya? Karena setiap hari selalu ada yang kita tangani. Tapi kalau untuk pengguna ekstasi, Inex mungkin karena PPKM, beberapa tempat-tempat yang biasa digunakan untuk kumpul, kita nggak bisa tempat kan ada jam operasional atau yang diduga terjadi penyalahgunaan di situ memang kan tertutup. Iya, tapi kalau Dr. Yusuf ini kan dia bermainnya skalanya di BNP Sumatera Utara, ya di kantor. Nah, saya mau tanya ke Bang Adlin dulu, Pak Adlin. Ya. Kalau kita berbicara tadi eskalasinya khususnya untuk tingkat Sumatera Utara, karena kalau saya lihat ini Pak Adlin ini menguasain Sumatera Utara. Minimal data-data untuk Sumatera Utara betul-betul dikuasain oleh Pak Adlin. Yang pertanyaan saya yang pertama, daerah mana yang paling menonjol permasalahan narkobanya untuk tingkat Sumatera Utara ini? Terima kasih sebelumnya Abah Safwan. Jadi sesuai dengan data yang ada dari... Ini ngomongnya jadi serius gitu ya? Iya ya. Ngomong santai aja lah. Namanya juga bincang-bincang habis makan durian. Jadi dari data yang ada, kan kita ketahui bahwasannya daerah rawan Sumatera Utara ya, ada lebih kurang 59 daerah rawan. 59 daerah rawan tingkat Sumatera Utara. Sumatera Utara. Siapa ranking satunya yang menonjol? Jadi yang paling tinggi masih tetap Kota Medan. Kota Medan. Kota Medan. Tapi sayang ya, Kota Medan yang paling tinggi, kenapa BNNK di Medan belum dibuat juga? Nah, ini kita yang belum tahu. Kenapa Medan masih belum dibentuk BNN? Karena ada BNP-nya itu. Karena mungkin BNP masih berada di bisa membackup ya. Siap membackup. Ya. Jadi yang untuk urutan kedua? Urutan kedua itu baru berada di seputaran luar daerah ya, seperti misalnya yang berdekatan dengan Medan. Berdekatan dengan Medan, macam Binjai juga ini masuk tinggi juga. Binjai kan pintu masuk, boleh bilang dari Aceh tadi itu. Iya, Binjai, kemudian Langkat. Ya, dan beberapa daerah yang lain rata-rata termasuk tinggi kan. Sekarang ini posisi kita Sumatera Utara kan ketahui bahwasannya kita ranking 1 sekarang. Ranking 1 se-Indonesia? Se-Indonesia. Permasalahan narkoba saat ini Sumatera Utara ranking 1 se-Indonesia? Ranking 1. Wow, kita udah garis merah ini. Udah garis merah. Kemudian dari Sumatera Utara ada beberapa kepala daerah yang mana yang paling rajin menangani, membatasi pergerakan narkoba, yang kelihatan dia eksis menangani narkoba. Kepala daerah mana untuk tingkat Sumatera Utara ini? Kalau masalah penanganan itu berarti kita lihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan dengan terkait P4GN tadi. Iya. P4GN itu kan singkatan dari pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan penyalahgunaan perdagangan narkoba kan. Jadi yang paling aktif dengan adanya paling tidak ukuran kita pertama dari aturan yang dikeluarkan, regulasi seperti Perda, Perbub dan sebagainya. Salah satunya sebenarnya Gubernur Sumatera Utara, Pak Gubernur kan dia skala besarnya untuk tingkat daerahnya, kepala daerah, tingkat daerah, bupati, wali kota. Mungkin Binjai ya, Binjai agak ini ya, agak peduli termasuk agak peduli. Jadi Mama Amir luar biasa ya. Iya, luar biasa. Dari beberapa ini kan yang kita lihat dari media sosial yang dilakukan di Kota Binjai. Keikutsertaan pemerintah kabupatennya cukup aktif. Kalau korban pengguna narkoba yang paling banyak kalangan mana ini? Anak-anak, remaja, orang tua? Kalau korban menurut data ini mungkin masih sekitar remaja ya. Remaja ya. Kalau pelaku narkoba yang memasukkan barang, yang mengedarkan. Ya. Ini dari kalangan mana ini? Tua, muda, anak-anak? Kalau itu saya kebetulan juga tidak di pemberantasannya, belum juga terakhir ini belum update data ya.
Karena kan kita paling tidak dalam kurun 3 bulan data itu kan ada kan. Iya. Abah Saban. Kemudian ke depan ya, langkah BNN dengan situasi COVID ini kan punya keterbatasan. Iya. Ngumpulin orang tidak boleh. Ngajak orang nanti virtual ini terbatas. Iya. Kenapa terbatas? Tidak semua orang punya handphone, tidak semua orang punya pulsa, tidak semua orang punya mau. Diajak tapi tak mau. Iya. Apa langkah-langkah dari BNN untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkoba? Ini kalau dibiarin, maaf ya, di beberapa daerah itu jangankan perabotan rumah, atap seng aja dicuri orang sekarang. Iya, iya, benar. Jadi apa langkah-langkah dari BNN untuk mengatasi ini semua? Jadi sebenarnya langkah-langkah yang sudah kita lakukan selain pertemuan-pertemuan langsung gitu ya. Jadi kalau dalam keadaan situasi kondisi COVID seperti ini, kita mencoba bersama dengan media sosial juga, Abah. Pakai medsos ya, akhirnya medsos ya. Iya. Masuk ke sekolah, sekolah virtual. Masuk ke kampus, kampus virtual. Ngumpulkan orang di desa, di kantor wali kota, virtual, nggak Iya. bisa. Jadi kita nggak langkah boleh BNN berhenti lah. Kita terbatas. nggak boleh berhenti selaku pemegang amanah untuk menyampaikan tentang bahaya narkoba ini kepada masyarakat. Nggak bisa kita tatap muka langsung. Kita akan gunakan cara lain. Yang paling banyak ada tetap masih medsos kita. Ada nggak terpikirkan oleh BNN ya, ini mohon maaf karena saya salah satu penggiat YouTuber. Iya. Ada nggak niatan BNN untuk menggandeng para YouTuber mensosialisasikan tentang bahaya narkoba? Sudah terpikirkan belum? Saya kebetulan di bidang P2M, walaupun tidak koordinator, gitu Abah Saban. Jadi sebenarnya niat itu pasti ada. Kita akan sebenarnya mau gandeng semua orang ya yang ingin, yang mau berpartisipasi dalam rangka menjauhkan narkoba ini dari masyarakat. Kenapa? Kenapa ini saya bicarakan? Ya. Kenapa ini saya bunyikan pada hari ini? Yang pertama, saya adalah penggiat YouTuber Sumatera Utara. Ya. Saya sudah mengumpulkan teman-teman YouTuber. Saya sudah berbicara dengan teman-teman YouTuber. Teman-teman YouTuber tergantung Abah saja. Kami tinggal BNN ya, gimana BNN mau menggandeng kami enggak? Kami di sini tidak berbicara masalah anggaran dan biaya. Paling-paling kami minta edukasi apa langkah-langkah yang harus kami lakukan, kemudian materi-materi apa yang perlu kami bawa. Iya. Karena di dalam komunitas YouTuber kami Sumatera Utara ini, mulai dari Atok Labu dan lain sebagainya, ini punya peran, punya teknis masing-masing. Ada dia bawaannya melalui musik, ada dia memang komedi, lucu-lucuan, dan lain sebagainya. Kalau ini digandeng, kemudian ini diarahkan, harus apa yang mulai kami kerjakan? Mungkin pergerakan untuk pemberantasan narkoba melalui YouTuber ini akan dahsyat. Iya. Masing-masing kami yang YouTuber ini memiliki viewersnya besar. Bahkan ada yang sampai jutaan sudah. Iya. Kalau ini dimanfaatkan, satu kali kami angkat tema konten, berapa ribu, berapa juta orang yang nonton. Tapi nggak pernah terpikirkan oleh BNN. Kami menganggap selama ini, mungkin BNN bisa kerja sendiri, ya sudahlah. Tapi kalau BNN ada niatan mau gandeng sama kami, kenapa tidak? Jadi saya kira Abah Saban ini pertemuan yang memang sangat positif sekali. Selain tadi sudah makan durian yang luar biasa. Ya, ini akan saya sampaikan kepada pimpinan melalui koordinator bahwasannya Abah Saban dan kawan-kawan YouTuber ada niat untuk mau bersama-sama dengan BNN. Kalau ini bisa terjadi, saya yakin yang pertama di Indonesia, BNN Sumatera Utara menggandeng YouTuber. Iya, siap. Ini kami ada ribuan. Siap, ini. iya. Bayangin kalau kami yang kecil-kecil ini buat konten tentang narkoba, ada yang buat dalam bentuk film, ada yang dalam bentuk cerita, ada yang dalam bentuk lagu dan lain sebagainya. Ini getaran di lapangan yang dikerjakan oleh BNN Sumatera Utara akan terasa di masyarakat. Saya yakin karena memang selama ini kan pengerjaan proyek kita dalam konten ya, itu kan selama ini kan kita pakai pihak ketiga, Pak Mas Awan. Bayar kan? Artinya bayar.
Nah, jadi ini udah dipanggil, dikasih makan durian, dikasih lagi. Ya, jadi ini sebenarnya tawaran yang sangat baik sekali ya, sangat baik sekali. Ya, terima kasih. Mungkin saya mewakili dari kita ya, mewakili dari BNN. Bisa kami sampaikan nanti, Abah? Boleh, ya. Ya, Saya tinggal ngontek ya. teman-teman, karena kami sudah buat guyup, sudah buat grup. Ya, begitu kita informasikan, mungkin teman-teman akan bisa ngumpul. Kami kumpul pun bisa pakai virtual juga. Dan ini momen kesempatan emas. Saya bangga dengan BNN Sumatera Utara. Saya juga kepingin anak bangsa ini jauh dari narkoba. Amin, ya. Jadi di bawah kepemimpinan P2M-nya Pak Adlen, getarnya akan beda Sumatera Utara. Apalagi yang mau kita kerjakan? Kami jadi dari YouTuber, saya mewakili teman-teman YouTuber, siap untuk membantu. Jadi gini, Abah Sawan, jadi sebenarnya kita kan sudah lama nih di BNN ya, udah lama di. Sebenarnya kan pangkal masyarakat itu make itu apa sebenarnya? Dasarnya apa? Ya kalau dibilang edukasi, orang tuh sebenarnya udah sering lihat di TV, sudah baca koran, sudah tahu bahwasan narkoba itu bahaya. Ya. Ya sebenarnya setelah saya pikir-pikir, setelah lama kita bertugas di BNN ini sebenarnya mereka ini hanya kurang kita rangkul orang tua. Kembali di sini peranan keluarga cukup besar. Betul. Peranan keluarga. Nah, jadi kita nggak akan sanggup terus-menerus ke masyarakat, mengedukasi masyarakat, kalau peran orang tua ini juga nggak kita gandeng, kita abaikan. Ini pandangan dari P2M seperti itu kira-kira, Bang. Orang tua digandeng, yang muda dirangkul. Iya. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian teman-teman YouTuber ini banyak juga mereka yang membuat TikTok. Ya. Nanti mungkin dengan cara-cara mereka dengan hanya berapa detik saja menggunakan bahasa-bahasa tertentu, kita coba ya, kita ajak salah satu contoh, pakai narkoba tidak keren. Tak pakai narkoba itu baru paten. Nah, yang model-model begini nanti kita munculkan di TikTok, kita munculkan di YouTube. Pada intinya kami YouTuber Sumatera Utara siap untuk membantu BNN Sumut ya, dalam mensosialisasikan anti narkoba. Ya, gimana menurut Dr. Yusuf ini? Ya, jadi itulah saya rasa pas gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi di momen ini Abah memang yang Abah bilang itu benar. Saat ini kan memang karena COVID kita semua melalui medsos, semua melalui HP. Jadi memang itu luar biasa. Karena situasi masalah COVID seperti ini, BNN kan nggak bisa ketemu dengan masyarakat. Ya, kendalanya pun begitu. Kenapa nggak memanfaatkan media sosial ini melalui YouTuber dan TikTok? Ya selama ini kan memang BNN juga giat juga di medsos ya, Abah. Kita juga punya YouTube, kita juga punya IG, betul. Kita punya Facebook. Tapi masih sendiri kerjanya BNN. Terbatas. Nah, ide ini muncul karena dari durian. Iya. Habis makan durian, ide itu muncul ya, gitu. Ya. Jadi cobalah ya disampaikan mungkin ke pimpinan Sumatera Utara, ke BNP. Siapa sekarang kepala BNP-nya? Brigjen Toga Hamonangan Panjaitan. Pak Toga ya, mantan dari Polda ini ya. Kami YouTuber siap bantu apabila kami perlu hadir ke BNP, kami perwakilan siap untuk hadir ke BNP. Demikian sahabat Abah Safwan, ini keren habis betul-betul. Gara-gara makan durian yang diajak sama si Jordan ya, ide-ide itu muncul. Jordan ada di belakang, kita panggil ada Jordan. Jordan, kemari dulu Jordan. Di belakang sini Jordan ya. Ini agak lain Jordan ini. Nah, ini Jordan ini termasuk anak angkat saya. Beliaulah yang membawa kami ke kebun durian. Gara-gara makan durian muncul ide-ide. Kami dari YouTuber siap mendukung BNN Sumatera Utara dalam rangka mensosialisasikan anti narkoba. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.